A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur untuk semua nikmat yang Allah berikan. Salawat untuk junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak ya. Oh iya, jangan lupa nanti subscribe dan juga like ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan membaca buku. Ada yang sini sebentar. Oh, ada yang di belakang. Hari ini kami akan membaca buku yang berjudul Mengaruh kepada Kebaikan. Selang beberapa waktu Allah kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah ayatmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran Surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 1-5. Kali ini adalah sebuah perintah agar Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kaumnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Demikian wahyu tersebut. Saat itu bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Maka dari itu Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah sholat. Itu sebabnya sholat adalah pembeda antara orang beriman dan yang tidak beriman. Bagi suku Quraisy di Mekah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Betapa bahagia Rasulullah SAW ketika Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk sahabat beliau Abu Bakar dengan sangat erat.
Maaf itu tidak hanya dengan mencium tangan, tapi tidak boleh lagi diulangi, harus yang baik-baik. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Arqam bin Abi Al-Arqam dipilih sebagai tempat untuk bertemu, mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. 3 tahun berlalu, jumlah pemeluk Islam semakin banyak. Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabat, termasuk paman beliau Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski tidak mau memeluk agama Islam, paman Abu Thalib menyatakan dukungannya. Dia akan tetap melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Abu Lahab langsung menentang dengan kasar. Yakin dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah mendaki Bukit Safa dan memanggil penduduk Mekah. Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah. Mereka menjawab, ya tentu, kami tidak pernah mendapatimu berbicara kecuali yang benar. Iya. Cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Abu Lahab marah dan berkata, celakalah kau, hanya untuk ini kau kumpulkan kamu semua. Seketika itu turunlah firman Allah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Quran surah Al-Lahab surah 111 ayat pertama. Seruan di Bukit Safa itu bergaung ke seluruh Mekah.
agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Mekah mulai menyebut-nyebut agama Islam dalam percakapan mereka sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk Islam. Meskipun begitu, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permusuhannya. Rasulullah dan para sahabat melakukan ibadah secara terang-terangan setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab memeluk Islam. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk kisah tentang menyeru kepada kebaikan. Nah, sekarang apa aja? Baju kima itu yang pada awak pian aja kan? Nah, sekarang kita akan berkisah tentang implementasi dari kisah menyeru kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Di sini di dalam kisah ini diperankan oleh tokoh Abid beserta keluarga dan teman-temannya. Oke, kita mulai ya. Bersemangat menyampaikan kebaikan. Hakim sibuk sekali membuat alat daur ulang sampah untuk lomba reka cipta antar sekolah. Kak, alatnya sudah jadi. Kenapa belum diserahkan ke sekolah? Tanya Abid. Kakak masih menyiapkan beberapa tulisan tentang petunjuk pemakaian dan kenapa kita harus mengelola sampah. Jawab Kak Hakim. Segala sesuatu harus dipikirkan dan disiapkan sebaik mungkin biar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengenalkan Islam dengan hati-hati. Mulai dari orang terdekat, beliau membina para sahabat hingga keimanan mereka menjadi semakin kuat. Itu cara yang cerdas sebelum berdakwah ke lebih banyak orang. Bunda yang sedang memilah sampah ikut menimpal. Kita ke masjid dulu yuk, Bit. Kita ke masjid dulu yuk, Bit. Sebentar lagi maghrib. Ajak juga Dika, tetangga kita yang baru, kata Kak Hakim beberapa saat kemudian. Abid coba ya Kak. Abid belum pernah ketemu Dika di masjid sih. Abid tampak ragu. Sejenak Bunda menyemangati Abid untuk berani mengajak Dika. Dika, ke masjid yuk. Laki-laki sholatnya harus di masjid, kata Abid, Gugun, dan Memet. Nah, ayo ke masjid nak. Mainnya kan bisa dilanjutkan nanti. Temannya banyak loh, kata Bunda Dika. Apa sih sayang? Dika pun bersiap. Dika pun bersiap ke masjid. Bunda Dika sangat senang.
Terima kasih ya anak-anak karena sudah datang dan mengajak kita ke sekolah, kata Bunda Dika. Nah, di sini ada catatan untuk Bunda dan Ayah di rumah ya. Bunda dan Ayah, sadar atau tidak, saat ini kita dihadapkan pada kondisi ketika sikap empati menjadi barang mahal. Pernah mengalami macet hanya karena satu mobil terparkir sembarangan? Pernah enggak? Pernah. Nggak pernah macet. Atau melihat seseorang di kendaraan umum duduk manis, sedangkan ada seorang perempuan, orang tua, atau anak kecil berdiri, atau orang merokok di tempat umum. Menurut saya itu sikap yang egois. Mereka mementingkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain di sekitarnya. Bunda dan Ayah, perilaku orang dewasa yang kita lihat saat ini adalah hasil dari pendidikan yang mereka terima ketika mereka dan kita semua masih kecil. Ujian dulu ya. Ada video di luar hitungnya. Kenapa? Lihat, Putih juga. Bunda dan Ayah, perilaku orang dewasa yang kita lihat saat ini adalah hasil dari pendidikan yang mereka terima ketika mereka dan kita semua masih kecil. Setiap anak belajar dari lingkungannya. Lingkungan yang baik akan membuat seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, memiliki empati tinggi, mau tumbuh menjadi pribadi yang mau berbagi, bertoleransi, dan peduli terhadap orang-orang sekitar di lingkungannya. Nah, kalau kita renungkan, tugas kita yang paling utama selain beribadah adalah menjadi agen objek, agen perubahan. Kita mengenal istilah amar ma'ruf nahi mungkar, perbuatan baik, berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ya, kita akan menjadi mulia jika bukan hanya kita yang baik, melainkan juga keberhasilan mengajak orang lain menjadi lebih baik. Tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini gundul. Seringkali lebih mudah untuk mengajarkan kebaikan daripada mencegah kemungkaran.
Tidak semua orang berani untuk menegur orang yang merokok atau buang sampah sembarangan, bukan? Alasannya rata-rata gak enak menegur. Mama Justin, Mama Justin. Apa aja mama? Apa? Ini apa? Ya apa? Lagi apa? Tuh ading apa? Nah lihat deh. Nah. Bunda dan ayah, kita bisa belajar banyak dari apa yang Rasulullah sampaikan ketika perintah berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar sudah Allah perintahkan. Tanpa kenal lelah dan takut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjalankan tugasnya meski berbagai ancaman dan siksaan harus dihadapi. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tentu ini bukan karena beliau takut, tetapi beliau paham betul bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang. Beliau siapkan dulu para sahabat hingga menjadi kuat. Baru kemudian tugas berat lainnya untuk berdakwah secara terbuka dilaksanakan. Apa yang bisa dipelajari anak-anak dari peristiwa periode awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah keberanian. Sampaikan kepada anak-anak jika kita di posisi yang benar, maka tidak ada alasan untuk tidak berani menegur jika melihat ada yang melakukan kesalahan. Oke, Abang Maki? Oke. Mama melihat lagi ya. Hal ini bisa dimulai dari hal yang kecil. Mau lihat ini, Mak? Nah lucu Abang. Kamu berapa? Mama kan gitu. Biar cantik Mama. Mama lucu macam Barbie. Nah, terima kasih. Misalnya, saat melihat ada yang makan dengan tangan kiri, minta mereka menegur baik-baik. Kalau makannya pakai tangan kanan, Allah lebih dekat. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah Aja ingge bidadari juga pian bidadari bantu apa bidadari? Mama bidadari. Mama juga.
sama dengan merencanakan untuk gagal. Yang ketiga, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah keburukan. Mengajak teman untuk sholat di masjid adalah hal sederhana yang bisa dilakukan anak-anak. Nah, jadi kita bisa ajarkan kepada anak-anak untuk mengajak temannya pergi ke masjid. Jadi pada anak-anak, ayo teman, kita pergi ke masjid yuk, biar Allah makin sayang pada kita. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Yang keempat adalah bersabar dan tidak terburu-buru ketika melakukan sesuatu. Jika semua direncanakan, maka tidak perlu terburu-buru, bukan? Namun demikian, sekarang kita baru pada tahap menanam kebiasaan kepada mereka. Biarkan segalanya berproses, mulai dari yang kecil hingga pada saatnya kelak anak-anak akan tumbuh menjadi penyeru kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita termasuk orang-orang yang bisa menyeru kepada kebaikan dan juga bisa menerapkan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, sehingga mereka bisa menteladani Rasulullah SAW. Kita juga ya sebagai orang tua, semoga kita bisa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, isi dari buku ini sudah saya sampaikan. Ini Abang Maki lagi main bulu tangkis. Sapa dulu pamprennya. Sapa dulu pampren. Assalamualaikum pampren. Assalamualaikum pampren. Ini kenapa kelihatan? Assalamualaikum pampren. Ini siapa ini namanya? Ini siapa? Ada papa hal baik itu, ada papa hal baik aja. Bunga jadinya rapi. Allah kan suka yang rapi. Ada papa. Namanya tadi siapa? Abu Maki, Nah, sahabat Rasul yang menjadi tetangga Rasulullah di surga.